jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang 7 kesalahan kecil suami yang berakibat fatal. Kamu pasti pernah melihat ada rumah tangga yang kelihatannya rukun, damai, tidak pernah bertengkar, tapi tiba-tiba si istri meninggalkan suaminya. Tiba-tiba saja si istri menggugat cerai suaminya. Bahkan sebelum perceraian terjadi, si istri sudah memiliki laki-laki lain. Kalau orang melihatnya, pasti akan berpikir si istri ini adalah wanita nakal yang meninggalkan suaminya demi laki-laki lain. Atau yang disalahkan adalah laki-laki lain itu karena telah merebut istri orang. Istri orang maksudnya. Mungkin ini ada benarnya, tapi ada juga kemungkinan bahwa si istri ini sudah move on dari suaminya sebelum perceraian terjadi. Kok bisa? Iya, karena suami telah melakukan kesalahan-kesalahan kecil sehingga membuat sang istri bingung. Mau berontak, mau marah, ini kok cuma kesalahan-kesalahan kecil yang tidak pantas untuk dipermasalahkan. Tapi kalau diam aja, hatinya sakit. Apalagi kalau suami melakukan kesalahan-kesalahan kecil ini secara berulang-ulang. Sakit hati yang kecil-kecil yang ada di dalam dada si istri ini bertumpuk-tumpuk, lama-kelamaan semakin besar, semakin sakit. Dan perlahan tapi pasti, lama-kelamaan rasa sayang, rasa cinta si istri kepada suaminya memudar. Maka dari itu, wahai para suami, berhati-hatilah kamu dalam berucap dan memperlakukan istri kamu. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal. Apa sajakah kesalahan-kesalahan kecil itu? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Kesalahan pertama adalah tidak mau mendengar keluh kesah sang istri. Misalnya saja si istri mempunyai suatu masalah. Ketika masalah itu masih kecil, si istri berusaha untuk mengadu dan menceritakan masalahnya tersebut kepada suaminya. Si istri berharap suaminya bisa membantunya menyelesaikan masalah tersebut selagi masalah itu masih kecil. Tapi si suami cuma diam saja. Setelah masalah tersebut berubah menjadi masalah yang besar, suami marah-marah kepada si istri. Suami menyalahkan istrinya. Suami menuduh istrinya tidak mau menceritakan masalahnya kepada si suami selagi masalah itu masih kecil. Dan sekarang masalah sudah menjadi besar dan sudah sulit untuk diatasi. Dan ini sangat menyakiti hati si istri. Kesalahan kedua adalah mengulangi kembali kesalahan yang sama. Misalnya saja suami melakukan suatu kesalahan.
Dan suami berusaha untuk minta maaf kepada si istri, berusaha merayu-rayu si istri. Dan ketika dilihat si istri ini sudah tidak marah lagi, sudah memaafkan suaminya, sudah bisa tersenyum kembali. Suami mengira semuanya sudah baik-baik saja, sudah tidak ada masalah lagi. Dan si suami kembali melakukan kesalahan yang sama. Kembali melakukan kesalahan yang tadi dia lakukan. Karena suami berpikir marahnya si istri ini hanya karena dia meminta sesuatu. Mungkin ingin dimanja, ingin dirayu-rayu, atau ingin dibelikan sesuatu. Kesalahan ketiga adalah merasa tidak melakukan kesalahan. Ada seorang suami yang sudah menikah, tapi dia masih aja bebas melakukan apapun yang dia suka. Masih bebas nongkrong-nongkrong, gak jelas kesana kesini bersama teman-temannya. Masih bebas mengurusi orang tua dan keluarganya, masih saja bebas pergi ke sana kemari, masih saja bebas pulang pergi semaunya. Kalau si istrinya memberontak atau ada orang lain yang menegur, si suami ini menjawab, "Loh, kenapa si istri marah-marah sama aku? Aku kan tidak melakukan kesalahan, aku tidak berselingkuh, aku tidak mabuk-mabukan, aku tidak berjudi, dan lain-lain sebagainya." Nah, meskipun kamu tidak melakukan kesalahan, bukan berarti kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau ketika kamu sudah menikah. Kesalahan keempat adalah merasa sudah mencukupi kebutuhan sang istri, sudah merasa memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Dan yang dimaksud nafkah lahir dan batin ini yang ada di pikiran suami adalah uang dan hubungan seks. Mentang-mentang sudah ngasih uang, sudah mencukupi kebutuhan sang istri, sudah memberi kepuasan si istri diranjang, si suami ini sudah tidak peduli dengan apapun. Dan ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga mereka, suami ini sudah lepas tangan dan menyerahkan semuanya kepada si istri. Bahkan karena suami ini merasa sudah ngasih uang, sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, dia memperlakukan istrinya dengan semaunya dia saja. Dia memperlakukan istrinya seperti pembantu dan bahkan tidak menghormati layaknya seorang istri. Kesalahan kelima, ingin dipuji dan ingin terlihat baik di mata orang lain. Ketika di rumah tidak ada siapa-siapa, suami sangat pelit sama si istri. Bicara kasar dan tidak ada sopan-sopannya, tidak ada sayang-sayangnya, dan tidak ada perhatian-perhatiannya. Tapi ketika di luar rumah atau ketika ada orang lain, suami ngasih uang sama istrinya, terus bicara sopan santun dan lembut, penuh cinta dan kasih sayang, penuh perhatian. Nah, pertanyaannya, kamu ingin mendapatkan hati istrimu atau hatinya orang lain? Kamu ingin hidup selamanya bersama istrimu atau bersama dengan orang lain?
Kesalahan keenam adalah suami merasa atau berpikir menang bicara sama dengan tidak melakukan kesalahan atau dia merasa benar. Ketika suami melakukan kesalahan dan si istri marah dan berontak, suami dengan pintarnya berdebat, dengan pintarnya membolak-balikkan kata, membolak-balikkan omongan, dan mencari-cari alasan. Sehingga si istri sudah kehabisan kata-kata dan hanya bisa diam saja atau kalah bicara. Karena dilihat istrinya hanya bisa diam saja, si suami ini merasa sudah menang dan merasa tidak melakukan kesalahan. Dan suami melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Padahal suami ini sudah melakukan kesalahan yang membuat istrinya sakit hati, tapi tidak merasa karena dia merasa sudah menang bicara. Kesalahan ketujuh, suami mempunyai banyak pendukung. Misalnya saja si suami melakukan suatu kesalahan dan sang istri marah dan berontak. Lalu suami menjawabnya, semua orang tuh mengatakan bahwa yang aku lakukan adalah benar, cuma kamu aja yang menganggap aku melakukan kesalahan. Dan untuk meyakinkan si istri, suami berkata kembali, kalau kamu tidak percaya, tanyakan kepada si A, si B, si C, si D, dan lain-lain sebagainya. Atau tanyakan saja pada semua orang di sekitarmu. Padahal semua orang atau orang lain tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan istri kamu. Mereka hanya melihat sekilas saja, hanya di luarnya saja, nggak sampai ke dalam. Dan ada banyak hal yang tidak sama antara kamu dan istrimu dan orang lain. Seperti situasi dan kondisi atau suatu keadaan setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu, benar menurut orang lain belum tentu benar menurut istri kamu. Nah, itu tadi adalah 7 kesalahan-kesalahan kecil sang suami yang bisa berakibat fatal. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.